Saya, Muhammad Jabari Sutrianto, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ingin menyampaikan mengenai arti penting konseptualisasi kebijakan dalam mendukung formulasi strategi adaptif mengatasi stagnasi implementasi pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa isu degradasi lahan yang berdampak penurunan produktivitas lahan, meningkatnya instabilitas bentang alam yang ditandai kejadian longsor, kejadian banjir, dan meningkatnya indeks kelangkaan air secara normatif mengindikasikan perlunya mengarusutamakan praktek pengelolaan daerah aliran sungai secara konsisten. Namun kita juga memahami bahwa fakta menunjukkan terdapat stagnasi penerapannya yang ditandai dengan tata kelola dan tata guna lahan yang bersifat tidak sesuai dan cenderung subsisten, sehingga meningkatkan eskalasi dari kerusakan yang terjadi. Tersedianya perangkat peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012 mengenai pengelolaan daerah aliran sungai ternyata belum menjadi modalitas yang memadai untuk menjamin penerapannya secara berdaya guna di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa perlu digunakan diksi yang tepat dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan perangkat regulasi yang lain sehingga solusi ketidaksesuaian tersebut bisa diatasi. Empiri menunjukkan bahwa perlu konseptualisasi kebijakan yang diinternalisasikan ke dalam program-program skala tapak yang menguatkan penerapannya dalam menjawab kebutuhan lapangan. Upaya tersebut juga harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang melalui mobilisasi sumber daya multi pihak, termasuk pemanfaatan dana desa untuk rehabilitasi das yang dipadukan dengan pengembangan agrowisata, sehingga benar-benar menggerakkan ekonomi lokal dan membangkitkan kutub-kutub pertumbuhan wilayah, dan kemudian menjadi sebuah integrated area development. Upaya literasi dan peningkatan kapasitas masyarakat perlu juga dilakukan untuk meningkatkan peran serta multi-aktor, multi-sektor, dan multi-level yang digerakkan melalui kebijakan skala nasional, regional, dan lokal dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dan dipahami oleh masyarakat. Seiring dengan adanya dinamika kebijakan yang memerlukan penyesuaian perangkat peraturan yang ada, maka perlu didorong strategi adaptif yang menjadi bagian rajutan antar peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya lahan, tata ruang, dan mobilisasi peran serta multi pihak melalui inovasi mengidentifikasi kesesuaian tata ruang dengan fungsi kawasan yang ditempuh melalui tumpang susun rencana tata ruang wilayah dengan fungsi kawasan hutan. Kemudian juga kita perlu melakukan analisis dampak pemanfaatan ruang yang ditempuh melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan penutupan lahan. Kita juga perlu melakukan identifikasi potensi kerusakan dan bencana terhadap hasil sinkronisasi tersebut, serta yang terakhir memberi rekomendasi berdasarkan kebutuhan skala tapak dari dimensi sosial, ekonomi, dan kultural.